Sugeng rawuh, Pak. Sami-sami sugeng siang ini untuk pemirsa semuanya. Ini saya kebetulan lagi jalan-jalan di Tunggul Wulung tepatnya di Jalan Sasando, Kota Malang. Ini saya bertemu dengan kawan lama, beliaunya sangat kenal dengan saya, sudah lama sekali, mungkin ada terbang 6 tahun. Dan ini saya lagi, kalau bahasanya Malang itu uklam-uklam ya, pelaku-pelaku jalan-jalan, kebetulan saya pinara mampir di sini, akhirnya ketemu dirinya dengan Pak Molek. Nah, ini tepatnya di Sekolah Budaya Tunggul Wulung SBT di Jalan Sasando. Dan beliaunya lah yang menjadi pengelola di sini. Ini saya mau sedikit bicara, ngobrol santai bersama beliaunya tentang seputar sekilas info tentang Tunggul Wulung Sekolah Budaya. Ini Bapak sambil rasa kangen, pengen apa yang disampaikan dari Bapak tentang kenapa sih Bapak awalnya punya inisiatif untuk mendirikan sekolah budaya itu. Untuk bisa mengedukasi dengan teman-teman yang ada di sana, bisa menjadi suatu nilai pembelajaran, nilai kafroh apa yang akan disampaikan. Itu prosesnya memang agak panjang, Pak, ya. Jadi karena saya ini seorang aktivis kampung, ya saya ini mulai kecil memang sudah bergelut di sosial kemasyarakatan, sosial budaya, khususnya ada di kampung dulu. Mulai kecil, ya dari sosial ini saya pernah jadi ketua himpunan muda-mudi, ketua Karang Taruna, sampai di KRW-an, sampai di LPMK. Itu sangat lama sekali, jadi ini mendidik saya untuk memahami tentang bagaimana sesuatu ini ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, dari situlah, dari teman-teman ngobrol, akhirnya awalnya adalah padang bulanan. Nah, padang bulanan ini setiap malam padang bulan saya dengan teman-teman ini ngobrol bareng. Nah, yang kaya, yang punya kelebihan, membawa beras, membawa sembako. Ya, yang akhirnya dari situ diberikan kepada yang membutuhkan, yang prasejahtera. Itu lama, mulai tahun 2003 itu. Nah, lama. Akhirnya saya banyak teman-teman, ya, banyak komunitas, banyak macam-macam dari luar kampung lah, dari luar kampung yang memang ya kepingin tanya-tanya, saling memberi, saling mengisi ya. Akhirnya di tahun 2014 ada beberapa teman, akhirnya tempat ini kosong, ya kebetulan ada tempat yang strategis ya. Dan saya sendiri juga sangat berapresiasi terhadap hasil karya-karya para luhur. Ya. Dan memang ke arah sana yang lebih mendominasi dalaman saya. Ya. Akhirnya terbesitlah buat sekolah budaya dulu. Nah, intinya itu pendidikan luar sekolah. Luar sekolah ya. Cuman begini Bapak, salah atur ya. Istilahnya kenapa Bapak memilih budaya? Karena Bapak tadi bilang dari awal bersosial, banyak bersosial yang berkaitan dengan kita, istilahnya makanya orang bersosial itu kan saling membantu, istilahnya hal semacam itu, ada fitrah, ada sesuatu yang berkeinginan yang bermanfaat kepada masyarakat. Kenapa Bapak pilih budaya? Kenapa enggak mungkin secara kemanusiaan tentang bencana alam, apa yang berkaitan dengan suatu lembaga yang mungkin pendidikan modern apa dan sebagainya, itu kenapa Bapak memilih budaya? Karena kalau saya budaya ini kan menyeluruh sifatnya. Jadi
Jadi bahasa saya unsur kebudayaan itu kan segala realitas kehidupan. Kalau wujudnya ya bagaimana kita punya gagasan, kita perilakukan, akhirnya menjadi hasil karya. Itu kalau wujud budayanya lah. Budaya ini menantang kita untuk mengolah pikir, rasa, itu menjadi cerdas. Betul, iya. Ya. Karena himpunan dari budaya itu beraneka macam Pak ya, Bapak ya, dari moral, dari budi pekerti, dari perilaku, bahkan sesuatu yang seni ya istilahnya kita harus ada, ini bisa dikonotasikan seni itu sentuhan nurani kan gitu ya, kita ada di sana. Nah, makanya sangat luar biasa yang saya lihat Bapak Lengji istilahnya ya, langsung poinnya ke budaya. Nah, terus tantangan apa yang selama ini menjadi sesuatu yang ada pro kontra untuk masih Bapak saat Bapak merintis maupun suatu proses perjalanan saat itu bagaimana Bapak? Ya, saya kira kalau kita ngomong kebudayaan, rata-rata itu sebetulnya kan eksinya bukan di seni saja. Iya, jadi itu kan ya. pendalamannya saja. Nah, baik ada ritus, ada adat, istiadat, ada seperti gerak dan tari, seperti sejarah, aksara. Nah, semuanya di sini dulu saya himpun. Harapan saya menghimpun adalah saya ini kepingin tahu, kepingin mengumpulkan ya teman-teman itu semua, ya. Ayo bersama. Ayo bareng-bareng ya, ayo bareng-bareng kumpul, ya kayak kumpul lah. Dari situlah saya ada pemetaan. Ini orang-orang saya kumpulkan orang-orang ritus, orang-orang yang itu juga kaitannya dengan tari istiadat, dengan simbol-simbol. Saya akhirnya mengumpulkan yang tari-tari, ada yang keris-keris, ada yang wayang-wayang, ada yang ngaji ya. Ya kayak begitu, ada yang jaga raga, pencak. Jadi melengkapi lingkupnya luas Bapak ya. Ya. Jadi dalam hal ini sangat luar biasa, apapun itu namanya budaya. Ini kalau konteks saya melihat Bapak ini sangat perlu diapresiasi oleh rakyat semuanya karena sangat memperjuangkan maaf zaman sekarang yang notabene banyak terus budaya-budaya yang lama dengan budaya-budaya yang baru. Siapa kalau nggak ada, termasuk dulunya Pak Mulut yang mau istilahnya memperjuangkan tentang budaya tradisi leluhur kita yang harus kita lestarikan. Dan yang tadi saya sampaikan itu menurut Bapak tantangan apa ya yang menjadi kendala sesuatu yang apapun namanya suatu progres lembaga, program suatu lembaga ataupun hal-hal yang berkaitan dengan itu mau dikatakan komunitas kecil apapun itu kan pasti ada sesuatu tantangan. Tantangan Bapak itu mungkin ini dari segi kalau yang saya tahu ini budaya harus harusnya pro itu Bapak ya. Tapi kadang-kadang ada yang kontra Bapak, mungkin kontra karena seperti apa? Mungkin sedikit ada Bapak sendiri pengalaman yang menjadikan Bapak mungkin ada ketidaksetujuan atau mungkin ada yang pihak-pihak yang bagaimana dan sebagainya, tapi ada tidak baik. Nun jauh ya saya sambil Enggak apa-apa, santai saja. Ini namanya ngobrol bareng, ngobrol santai. Iya. Kalau kendala dari pihak luar, Pak, ya, dari pihak luar yang tidak katakanlah kurang berkenan dengan kebudayaan, ya, itu pasti ada. Tetapi itu saya kira bukan tantangan, ya, itu ada satu proses ya. Ya, ini ada satu apa? Ya ketidakngertian aja. Itu kita biarkan kalau yang begitu. Tetapi itu juga banyak berdampak pada individual, terpinggirkan, tersisihkan. Ya itu saya mengalami semua itu. Iya. Tapi ini bagian daripada penguat, pensupport. Bahwa dari saya baru sampai penguat saya di dalam melakukan ini ya sampai kalau bisa sampai akhir saya. Gitu. Ya. Itu satu kalau dari pihak luar.
Kalau pihak internal, ini kan masih banyak Pak teman-teman yang membawa egonya sendiri masing-masing itu. Ya. Orang yang menganggap itu situ begini, orang tari, Ya. orang keris itu begini, Ya. ada yang nggak boleh dijual belikan, ada yang boleh, Ya. itu banyak. Ya di situ kan saya mengumpulkan semua, jadi saya tahu. Iya. Dan justru malah mungkin bisa memotivasi Bapak untuk malah menjadi semangat. Tantangan Iya, itu. iya, iya. Karena apapun ini kebaikan kok kita harus tentang. Kebaikan kok kita harus lawan. Justru kebaikan di kita. Kenapa perlawanan kita harus mundur dan itu suatu nilai power dari Bapak. Akhirnya itu kan saya berupaya mengumpulkan semua. Iya. Nah, mengumpulkan itu dengan niat yang benar-benar kuat. Iya. Yang harus dikumpulkan. Nah, apa nilai tantangannya kalau kita harus mengumpulkan banyak orang itu? Pengorbanan yang dulu. Betul. Hanya itu karena apa? Di dalam kumpulan itu pasti ada dadang cueng, Pak. Pasti Ya, ada. pasti. Kelompok ini dengan Ya. kelompok ini pasti ada. Benar. Nah, kita berperannya adalah di belakang layar saja, diem aja dulu. Yang penting kita ketahui dulu semuanya. Oh, pada waktu itu saya sempat, banyak teman-teman saya yang masih bergerak ke arah seni dan budaya. Dan ini bertautan langsung baik dengan tokohnya, Iya. baik dengan generasi-generasi yang pendatang yang suka. Betul. Nah, itu kan banyak sekali itu. Betul. Nah, tantangannya pengorbanan Iya. itu memang Jerbasuki mobil. Oke. Itu yang Itu karena menjadi suatu output inputnya ya. Iya. Jadi apapun. Karena ya memang apalagi ini yang saya dengar ini kan SBT ini istilahnya sarana pendidikan budaya dan gratis di luar biasa. Makanya saya mengapresiasi hal semacam itu yang berkaitan dengan input outputnya kan tidak seimbang. Pasti Bapak dirasakan ke Bapak. Makanya kalau sekarang ini Bapak ini masih bisa ya Bapak ya. Makanya ya ini bagi teman-teman kebetulan di segi mana saja apapun ya paling tidak ini rekan kita, teman kita termasuk di Bapak Polik dengan merintis suatu sarana sekolah budaya ini mohon supportnya ya istilahnya supportnya semuanya apapun yang bisa untuk menjadi suatu nilai kontribusi untuk support kepada beliaunya karena maaf secara nilai perjuangannya beliaunya dari segi finansial yang dia berikan sampai bisa istilahnya melaksanakan suatu sekolah budaya yang bagus. Saya sangat mengapresiasi buat saya sangat luar biasa yang dilakukan teman saya di Bapak Polik yang saat ini mengelola di sekolah budaya Tumbuh. Dan mungkin yang menjadi motivasi untuk pembicaraan kita ke teman-teman di sana istilahnya yang di luar sana dengan sekolah budaya ini apa kiat-kiat Bapak ya istilahnya untuk paling tidak menjadi suatu nilai magnet bukan cuma sekedar dengar sih Tunggul Wulung itu ada sekolah budaya jadi apa kiat-kiat Bapak untuk paling tidak menjadi suatu nilai kiat publik untuk daya tarikkan dengan media seperti apa, Bapak apa mungkin seperti apa lah istilahnya untuk supaya ada nilai magnet nggak cuma sekedar lewat di sana ada di Tunggul Wulung cuman sekolah budaya dan ini nggak cuman publik sifatnya dari siapapun dari birokrasi, dari apapun, dari elemen masyarakat siapapun paling tidak mengerti SBT kalau seperti ini ya sekolah budaya Tunggul Wulung cuman beliaunya berdiri dengan sendirinya paling tidak kan butuh teman-teman kita saudara-saudara kita yang di sana ada supportnya yang bagaimana dalam artian tidak cuma sekedar dengar sekolah budaya yang di Tunggul Wulung nah dan ini kembali ke percakapan tadi kiat Bapak untuk supaya Tunggul Wulung ini sedikit banyak bisa tercover oleh publik yang sangat luas dalam artian nggak cuma sekedar di sana
Bapak sendiri? Kalau kita ini berkorban itu adalah sebatas kemampuan. Ya, Karena sendiri Pak, itu ya istilahnya. ya memang dulu awalnya saya sampaikan, saya sudah sampaikan pada teman saya gaji Pak, teman itu saya gaji. Layani yang baik siapapun yang datang. Itu pertama saya sampaikan begitu. Apapun dia dari manapun kita layani. Dari maaf istilahnya dari pribadi kantong Bapak sendiri. Iya, Nah, kalau itu gitu tuh. iya. Iya, 24 jam. 24 jam baik ada yang tidur sini semuanya layani semua. Nah, itulah di SBT akhirnya menjadi ruang pertemuan, ruang ngobrol. Dari mana banyak pihak. Ya, dari yang luar kota bisa sharing ya, kayak gini. Nah, terus dari dalam ya sering-sering ngobrol, memang rame, yang gitu rame. Ya. Tujuan saya memang kepingin berkenalan dulu, ya. Siapapun kita kenal dulu, ya. Silaturahmi ya. Ya, jangan silaturahmi. Ya. Itu ya. tidak ada target untuk SBT, tidak ada. Ya. Kepingin mengukur dulu, kayak dulu itu. Nah, dari perjalanan waktu dari 2014 Pak. Sampai ya. Nah, anak saya ini kan jadi besar. Iya. Kewajiban saya yang wajib anak-anak saya. Keluarga saya sudah besar. Iya. Telah ukur ya. Ya telah ukur. Ya. Tapi kalau saya berkeinginan bahwa nilai yang sudah diperjuangkan kan dilanjut oleh anak. Tetapi melanjutkannya ini adalah profesional seharusnya. Profesional, ya komersil. Benar. Nah, itu bisa jalan. Betul, ya. Kalau tidak, Pak, jujur. Pertanyaan saya saya kan saya diem kan. Ini saya mau ngobrol, saya ngobrol, saya ngobrol. SBT mati, SBT tidak ada kegiatan, ya bahasanya nggak rumor, memang versinya beliaunya ukurannya dulu. Ya, ukurannya dulu. Ukuran fisik ya. Ya. Ukuran mata ya. Kita cuma melihat di situ aja ya. Pertanyaannya sekarang, di mana yang ada? Contoh yang dibatasi pemerintah aja, DKM gitu ya. Dikasih ruang pemerintah, dikasih apa? Kenapa kok sepi? Karena di situ ada ruang ngumpul, kopinya buat sendiri semuanya, di sini disiapkan semua, Pak. Ya. Ada juga teman yang menyampaikan ke saya, jualan kopi, jualan opo, biar ada keseimbangan. Ya. Oh, saya jalankan itu baik itu. Fakta yang menjadi itu akhirnya apa? Sepi juga, Pak. Kenapa? Nah, ini kenyataan. Ini bukan gorok. Jadi kalau ada orang saya kesana ngopi tok, tidak. Saya bukan itu, tapi fakta. Realita. Jadi memang harus ada suatu nilai pembuktian yang nyata. Jadi makanya saya mengatakan perjuangannya yang sangat luar biasa. Istilahnya untuk pengembangan seperti ini bukan karena sesuatu yang maksud Bapak ini mungkin Pak Kolik ini mungkin sepi tidaknya secara kasat mata, tapi sesuatu yang ya itu tadi memang harus ada sesuatu nilai keseimbangan yang terjadi dari apapun. Kita kan nggak cuma memberi saja. Iya, Pak. Iya. Terus inputnya kita kan harus ada. Iya. Itulah namanya keseimbangan. Iya. Jadi nggak cuma output saja. Ini yang menjadi mungkin sesuatu yang suatu nilai proses tadi yang menjadi apresiasi juga, menjadi motivasi juga sebagai pelaku itu perilaku dalam perilaku bisnis, perilaku berseni, perilaku apapun. Ini contoh kayak beliaunya yang ya istilahnya bisa menjalani suatu nilai proses itu, dan intinya yang saya lihat kalau saya sih ini saya nggak cuma melihat dari sisi sesuatu yang namanya Bapak bilang tadi cuma kasat mata ya, istilahnya cuma sekilas mata, tapi sesuatu nilai core yang ada di sekolah SBT itu adalah memang yang kagungan, yang punya, yang mengelola semuanya pilihnya Pak Kolik yang bisa menjalani suatu nilai proses. Itulah yang saya kupas tuntas untuk siang ini adalah
sedikit ngobrol santai dengan Yeah. Bapak. Intinya nilai proses yang saya petik hikmahnya di sini adalah nilai proses untuk perjuangan SBT yang notabene maaf nggak semua orang bisa mengerti, dan ini lewat publik ini mungkin bisa mengerti mana sih sekolah Tunggul Budaya. Mungkin Bapak kalau dari Soekarno-Hatta lewat Candi Panggung lurus, ini secara peta mapsnya itu Jalan Sasando tepat itu kalau nggak salah itu di samping ada pemakaman nanti sebelah utara, jalan betul ya Bapak ya. Nanti itu tepatnya di sekolah Tunggul di sini. Ini yang sangat dalam artian ini intisari saya berkunjung sedikit banyak. Pembicaraan kita nggak usah panjang lebar karena apapun kita nggak akan habis Bapak. Yang kedua yang saya maknai hikmah di sini adalah nilai proses Bapak dalam mengarungi sesuatu yang mendirikan dan kan sudah menjalani SBT ini dengan susah payah, nggak cuma secara fisik, moral juga Bapak ini. Kalau buat saya, mungkin teman-teman yang ada di sana juga bisa terapresiasi, termotivasi apa yang dilakukan oleh Pak Kolik ini yang sudah dijalaninya dan sudah terlaksana sampai detik ini, sampai saat ini. Bahkan saya silaturahmi di sini yang dulunya saya pernah 6 tahun yang dulu mengisikan Kang Sutabro, maaf, itu yang ada di ruangan sana ya Pak Kolik ya. Sekarang sudah ini dipindahkan istilahnya aula pentas maupun tempat propertinya ini. Bisa lihat di belakang saya ini ada gamelan ya, saya merancang apapun budaya itu jadi dengan suatu nilai tradisional. Ini suatu nilai budaya kita juga. Bahkan saya salut ini Pak Kolik ini yang bisa mendesain dengan kayu-kayu yang ada di sekitar studio ini. Jadi semacam itu, dan seperti ini pembicaraan nggak usah panjang lebar ya Pak Kolik, bisa disambung lagi. Ini sesuatu yang nilai briefing, nilai sedikit siapa tahu bisa bermakna apa yang istilahnya yang intisarinya adalah nilai proses dari Bapak yang telah mendirikan sekolah budaya ini, dan perlu harus disupport semuanya, nggak dari elemen itu orang budaya, orang apapun. Inilah salah satu pelaku pengelola sekolah budaya yang tulus, yang ikhlas, yang sudah dijalani sampai saat ini, dan sangat antusias untuk kedepannya menjadi yang lebih besar, yang lebih jaya, yang lebih untuk regenerasinya Bapak, juga putra-putra Bapak yang nantinya akan meneruskan juga akan bangkit, akan lebih banget, dan menjadi suatu nilai positif masyarakat, nilai pendidikan moral, nilai pendidikan seni, nilai pendidikan budi pekerti dan lain sebagainya. Itu Pak inti yang kita bicarakan Pak Kolik. Jadi intinya begini Pak, saya terima kasih kepada teman-teman guru yang di sini sekarang yang sampai hari ini masih berkutat di bidang kebudayaan dan sebagai abdi minimal di Malang Raya. Saya terima kasih sekali ya dengan bidang-bidang yang sudah ditekuninya. Nah, kalau SBT sekarang ini kan pola generasi pada anak saya. Nah, jadi batasan saya di SBT hari ini adalah siapapun ya yang mau menggunakan fasilitas ini, ya monggo. Saya siapkan tempat-tempat ruangannya. Nah, cuman saya berharap kopinya saja. Ya, makanannya bawa sendiri, kopinya saja. Ya, beli di sini. Nah, itu satu. Fasilitasi ya teman-teman dimanapun. Ini Pak, maaf, SBT itu lengkap di sini. Ini ada kulinernya juga, ada fasilitasnya nyantai juga, istilahnya bisa dikatakan kafe apa, pertemuan bisa. Jadi sangat lengkap di sini. Jadi makanya tadi yang sudah disampaikan ke beliaunya,
mungkin ada sedikit motivasi atau mungkin sedikit Ya ini pesan? ada satu pesan Oke, bahwa dari teman-teman. apa yang kami lakukan, negara nggak boleh absen. Iya betul. Ya. Itu yang Dari pelajaran yang Oke. kami alami itu, Oke. ya. Jadi negara nggak boleh absen. Iya. Jadi dia harus masuk pada ruang kebijakan. Jadi teman-teman yang berkutat di dalam Ruang lingkup seni itu. budaya, ruang lingkup itu, saya berharap yang sudah punya kompeten, kalau nuwun sewu ya, kalau guru ngaji itu ada uang kehormatan. Betul. Sama guru aksara beri juga. Betul. Kan? Guru apa lagi ya yang memang konsen dia beri uang kehormatan. Betul. Itu satu orangnya, Iya. itu orangnya. Ya. Yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Iya. Ada lagi sarana prasarana yang digunakannya. Jadi ada swasta yang menyediakan tempat itu ya. Iya. Dikasihlah biaya abadi untuk perawatannya, Operasional. untuk operasional. Jadi kalau masjid apa ya tempat apa ibadah ada dana operasional itu. Iya. Ya, tempat-tempat seni Seperti budaya harus itu juga harus diperhatikan. Betul. Itu. Nah, ini harapan saya memang untuk wali kota yang akan datang ini Ya, begitu. harus bisa maaf Pak Wali ini nanti yang apa istilahnya nanti yang akan datang di kurang seminggu ini Ya. akan ada pemilihan wali kota ini perlu di mungkin maaf sedikit ini sebagai apresiasi dari beliaunya Pak Kolek yang mungkin bisa didengar untuk bapak-bapak Pak Wali maupun Bu Wali atau Pak BR, Wakil ya. DPR maupun elemen birokrasi manapun Ya. istilahnya yang bisa berkepentingan dengan SBT itu yang saya tunggu. Jadi yang saya apa istilahnya sangat dinanti dari SBT dan khususnya ini langsung ke yang bersangkutan beliaunya sebagai pengelolanya. Iya. Makanya mungkin seperti itu saja yang disampaikan Iya. Bapak. Iya. Sudah mungkin bisa melengkapi lah sedikit banyak ini obrolan kita sekalipun singkat padat. Siapa tahu bisa didengar, bisa dimengerti dan dimanai apa yang kita bicarakan tadi istilahnya sekilas kita ukuran mampir minarak di tempatnya Pak Kolek yang mengelola sekolah budaya Tumbuh Ulus. Mungkin itu aja untuk teman-teman semuanya, mungkin bisa kita ketemu lagi nanti di pertemuan yang akan berikutnya nanti di SPT ini dalam rangka mungkin bisa acara momen apa nanti bisa diketik di linknya apa Sekolah budaya. sekolah budaya dulu nanti bisa melihat secara video apapun kegiatan-kegiatan yang ada di SPT. Jadi, terima kasih banyak dan bisa mengaturkan juga terima kasih banyak sudah diterima di tempat ini bisa wawancara sedikit lah istilahnya pembicaraan kita semoga bermanfaat ke Bapak dan keluarga juga bermanfaat ke semua orang istilahnya SPT ini bermakna semuanya itulah moto yang saya lihat karena apa di Jalan Sasando itu Sasando itu sarana pesan dan doa. Sarana itu tempat dan jelas suatu media tempat. Yang kedua pesan mungkin ada suatu pesan-pesan dari narasumber yang akan bisa memberikan kontribusi di sini tentang seputar budaya dan yang kedua doa itu otomatis apapun yang kita lakukan pasti Imam Jawa mengatakan bilang baik adalah dasar doa. Itu yang penting. Terima kasih banyak pertemuan kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Rahayu, selamat siang untuk semuanya. Terima kasih.